Oke. Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Apakah semuanya sudah pada masuk di kelas ini? Ada yang masuk, ada belum ya? Semua sudah masuk? Sudah, Ibu. Oh iya. Semua semangat? Masih tetap Semangat, Ibu. Semangat, Bu. Ya, ini Masih. kan kita mau belajar. Masa mau belajar baru muka masih loyo-loyo. Ayo, semangat ya. Ibu lihat harus semangat. Ibu nih semangat nih. Ibu pemuka saja senyum-senyum segar. Jadi anak-anak juga harus senyum ya. Supaya senyum itu buat kita punya hati juga bisa terima, otak juga bisa terima pelajaran ya. Oke. Siap, Ibu. Nah, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita, Ibu minta Marta untuk pimpin doa ya, untuk memulai kegiatan kita. Baik, selamat pagi Ibu Guru serta teman-teman semuanya. Sebelum kita memulai dengan aktivitas belajar, marilah kita bersama-sama mengawalinya dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sekian Ibu. Terima kasih Marta. Nah, di saat ini pembelajaran kita, Ibu ingatkan ya, tolong kasih aktif kameranya, jangan sampai kameranya padam. Karena nanti Ibu lihat dari sini, lihat wajah-wajah kalian. Terus nanti kalau ada pertanyaan atau ada tanggapan, tolong mikrofonnya dibuka ya. Bisa paham? Selesai Ibu. Oke. Anak-anak jangan lupa nanti isi absen ya. Nanti sebentar Ibu absen, tapi jangan lupa sebentar akan isi absen juga. Absen sendiri di WA-nya masing-masing. Oke, Mukhtar, Marta, Hadir Ibu. Nita, Mary, Marlina, Lin, Hadir Ibu. Magdalena, Elvi, Hadir Bu. Martina. Semua hadir? Ada, Bu. Hadir Ibu. Oke, terima kasih. Semua pada hadir ya. Oke, anak-anak, ingat hari ini kita mau belajar pelajaran tentang struktur pasar, tapi sebelum kita masuk ke dalam pelajaran yang selanjutnya, Ibu tanya dulu, Kelamari ini pelajaran lanjutan ya. Jadi pelajaran sebelumnya itu pelajaran apa? Siapa yang ingat? Ini kan pelajaran lanjutan tadi Ibu bilang, berarti kembali kita bahas pertama tentang pasar. Jadi, Pasar. ya pasar, peran pasar, macam-macam pasar. Jadi di hari ini kita belajar lanjutan. Jadi dari macam-macam jenis peran kita lanjut ke struktur pasar, struktur atau bentuk pasar. Jadi anak-anak, ya nah karena Ibu tadi bilang pasar, berarti minggu lalu tuh kita masih ingat itu tentang pasar. Siapa yang sharing ke pasar? Saya Ibu. Saya Bu. Marta sering ke Ya, pasar. Ibu. Kalau Marta sering ke Iya, Ibu. pasar, Marta suka pergi ke pasar lakukan apa saja? Belanja Ibu. Oh, belanja. Kalau Iya. teman-teman yang lain? Selain belanja apa Beli saja? sayur, Ibu. Beli belanja ikan. sayur, ikan. Berarti Lihat-lihat saja Ibu. ya lihat-lihat juga. Pasti lihat ada yang Iya. ingin beli, ada yang tidak ingin beli kan? Iya, iya, hanya ingin saja, Oh, tapi iya. tidak jadi beli. Oke. Tanya dulu, tadi Elvi bilang lihat-lihat saja. Berarti Elvi, kalau lihat-lihat saja, Elvi lihat apa yang terjadi di pasar. Ada yang beli, ada yang menjual, Berarti ada yang di pasar membeli itu di pasar. terjadi transaksi antara Nasi. penjual dan Penjual dan pembeli. Iya. Nah, anak itu pelajaran minggu lalu ya. Jadi sekarang ini kita belajar masuk ke berikutnya yaitu struktur pasar atau bentuk pasar. Jadi struktur pasar atau bentuk pasar ini nanti kita akan membedakan beberapa bentuk pasar yang ada di Indonesia kita ini. Nah, jadi di sini sebelum Ibu lanjut, Ibu akan share dulu ya materinya.
Baru kita sama-sama melihat beberapa bentuk pasar. Sabar ya anak-anak. Ibu, sudah pada lihat semua anak-anak? Belum muncul, Ibu. Belum, Ibu. Sudah? Sudah. Oke. Sudah, Ibu. Nah, pelajaran ini Ibu ringkas ya. Ibu ringkas untuk kita belajar di sini. Tapi yang kemarin Ibu kirim malam itu kayaknya yang lengkap ya. Sekalian dengan LKS-nya itu Ibu sudah kirim malam. Jadi mungkin ada yang sudah lihat atau sudah baca begitu? Siapa Ya, yang Ibu, sudah baca? semalam sempat belajar. Oh, sempat belajar. LKS-nya sudah dilihat teman-teman yang dibagikan kelompok? Iya, Ibu, sudah. Oh iya, berarti bisa ya Ibu berharap bisa pertanyaan-pertanyaan juga bisa diisi ya. Ya, Ibu. Ya, supaya mempermudah kita pembelajaran hari ini supaya lebih cepat. Anak-anak ingin pulang cepat kan? Iya, Ibu. Oh iya, berarti sudah bisa membantu. Oke, kita lihat sini. Ini Ibu buat secara PowerPoint. Jadi di sini pembelajaran kita, Ibu menggunakan metode PBL. Di situ tekniknya diskusi. Jadi nanti setelah materi Ibu kasih, setelah itu langsung kita diskusi ya anak-anak. Oke, di sini Siap, Ibu. materinya tadi Ibu bilang menyangkut struktur pasar atau bentuk pasar. Di sini struktur pasar itu dapat dibagi menjadi dua. Ingat ya, ada dua yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Oke, Ibu lanjut ya. Di sini pengertian pasar persaingan sempurna adalah sebuah struktur pasar di mana terdapat banyak penjual atau perusahaan yang menghasilkan barang. Berarti ini dia fokuskan pada penjual atau perusahaan yang memproduksi. Nah, di situ dia jual barang itu bukan saja penjual saja, tapi pembeli juga di situ banyak. Nah, pasar persaingan tidak sempurna adalah kondisi di mana penjual dan pedagang lebih sedikit dibandingkan dengan pembelinya. Berarti ini kita bisa berpikir bahwa ini mungkin bukan pasar yang ada pembeli atau penjual, memang banyak kayak macam tadi pasar persaingan sempurna, tapi ini adalah bentuk pasar kayak di apa namanya di istilahnya apa anak-anak bisa bantu Ibu dikomodir kah macam kayak dipimpin oleh satu perusahaan gitulah. Jadi hanya beberapa perusahaan yang, hanya beberapa perusahaan Monopoli, yang Ibu. iya, yang hanya ingin menikmati itu. Terus kita lanjut ya. Itu pengertiannya. Dan di sini ada bentuk pasar persaingan sempurna. Di sini bentuk pasar persaingan sempurna adalah pasar yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Di sini dia hanya homogenitas produk. Memang kayak tadi di situ bilang ada penjual, ada pembeli, tapi di situ dia punya produknya bermacam-macam, terus penjualnya juga banyak-banyak, pembelinya juga banyak-banyak, istilahnya gitu. Nah, pengetahuan sempurna, output perusahaan relatif kecil, perusahaan menerima harga yang ditentukan. Pasar ini keluasan keluar masuk. Jadi orang yang datang beli atau jual juga banyak. Nah, tidak dibatasi ya anak-anak. Oke. Ibu lanjut atau bagaimana? Ibu lanjut? Lanjut, Ibu. Ya, Ibu lanjut ya. Pasar persaingan ini kita masuk ke pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna ini karakteristik juga ada menggunakan karakteristiknya, yaitu pengetahuan pembeli tentang pasar terbatas. Nah, itu kayaknya cuma 1-2 orang yang mengetahui. Mungkin dia yang pergi beli baru datang kasih perbanyak ke penjual yang lain. Terdapat hambatan untuk memasuki pasar. Tidak semua orang memasukinya. Mungkin contoh seperti supermarket dan lain. Terus jumlah penjual sedikit. Barang yang dijual belikan heterogen. Ya. Ibu lanjut ya. Ya, Ibu. Nah, di sini kalau pasar persaingan sempurna, dia tidak membagi-bagikan, dia hanya satu.
Tetapi kalau pasar persaingan tidak sempurna, ini dapat dibedakan menjadi beberapa pasar, yaitu pasar monopoli, pasar duopoli, pasar oligopoli, pasar monopolistik, bahkan pasar monopsoni. Ya, anak-anak ingat ya. Nah, di sini kita bahas lagi. Lanjut pasar monopoli. Di sini ada pengertiannya, ada ciri-cirinya, ada faktornya, ada kelebihan dan kelemahannya. Anak-anak pada malam sudah baca toh? Sudah? Bisa, Ibu. Oh iya, Ibu lanjut ya. Sudah, Kalau Ibu. sudah, Ibu Sudah, lanjut Bu ya. Guru. Oke. Nah, itu pasar monopoli. Ini pasar duopoli. Pasar duopoli dengannya pengertian ini. Jadi ingat, pasar monopoli itu hanya 1-2 orang saja yang bisa menjual atau membeli. Tidak seperti pasar persaingan sempurna. Duopoli juga. Ini dia hanya pasar di mana penawaran suatu barang dikuasai oleh 2 perusahaan, tidak lebih. Hanya beberapa perusahaan saja ya. Nah, dengan ciri-cirinya. Jadi anak-anak ini berharap sudah malam baca ya. Ini pasar oligopoli. Ini dengan pasar oligopoli ini ada pengertiannya, kelebihan, peranan, faktor, bahkan ciri-cirinya. Sudah lengkap kan? Pasar oligopoli ini di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Contoh seperti apa? Marta tahu? Bisa? Kalau Bagaimana, Ibu? banyak, tapi hanya dikuasai satu produk yang satu, tapi dikuasai banyak perusahaan, itu apa? Contoh sederhana. Ibu, suara putus-putus. Ibu. Ya, itu lanjut saja ya. Ingat anak-anak. Iya. Contoh seperti beras. Beras itu kan dia produknya satu ya, tapi banyak yang menikmatinya kan? Yang Iya, mau ingin dijual kan? Iya. Itu pasar oligopoli. Oke, dengan dia punya peranan, faktor, dan ciri-ciri ya. Ya, Bu. Bisa pahami? Oke, ini pasar Ya, Bu, monopolistik. Pasar monopolistik ini manakala jumlah produsen atau penjual banyak dengan produk yang serupa atau sejenis. Produk yang serupa atau sejenis ini seperti apa ya? Lin bisa berikan contoh kepada Ibu. Ini produsen atau penjual banyak dengan produk yang serupa. Tahu? Tidak. Oke, Ibu kasih. Ah, di sini ada contoh kan tidak? Contoh ada kan? Nah, ada makanan ringan. Oh iya, Ibu. Nasi goreng. Nasi Kan semua hanya satu, tapi Iya, sejenisnya hanya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada pasar monopsoni. Pasar monopsoni ini juga, jadi di sini Pak bukan saja pasar persaingan sempurna, dia hanya satu, tapi dia banyak orang yang datang ke tempat tersebut, mau penjual ke, mau pembeli ke, semua datang. Tapi kalau pasar tidak sempurna, dia hanya memilih ya, hanya ada pemerintah yang ngatur. Kayak pasar monopsoni ini yang dilembagai oleh pemerintah. Seperti ada di sini gambarnya. Iya kan anak-anak? Di sini ada gambar kan? Gambar ini tentang apa ini? Ada, Ibu. Stasiun kereta api, Bu. Stasiun kereta api. Itu kereta api. Kereta api ini biasanya siapa yang ngatur? Hanya satu perusahaan. Oke, baik anak-anak. Itu PT materi KAI, Ibu. anak-anak, itu materi kita di hari ini. Di sini Ibu kemarin sudah bagi LKS-nya ya. Jadi Ibu matikan ini dulu, terus LKS-nya Ibu tampil dan langsung lihat kelompoknya ya. Siap, Ibu. Sabar. Oke.
Ini RKS-nya. Di sini kita akan menganalisis. Tadi Ibu bilang materi kita adalah menganalisis. Jadi menganalisis ini kita akan menganalisis dan membedakan bentuk-bentuk pasar. Anak-anak bisa lihat? Bisa, Ibu. Ya, di sini ada Ibu sudah menyediakan medianya yaitu gambar. Gambar ini yang anak-anak akan membedakan. Ini adalah pasar, sini Ibu sudah kasih keterangan pasar persaingan sempurna seperti ini. Di sini kita ada lihat kan? Anak-anak ada Iya, lihat? Ibu. Nah, di Lihat. sini banyak penjual, banyak pembeli kan? Iya, Guru. Iya, ya. Ibu. Tapi di sini kalau yang ini pasar monopoli. Monopoli berarti hanya apa? Hanya satu Hanya satu perusahaan. satu perusahaan. Satu Satu perusahaan. penjual. Oke, yang ini juga, ini hanya 1-2 orang yang bisa berjualan atau bisa membeli. Tidak semua orang, tidak rame-rame seperti tadi pasar persaingan sempurna. Di sini juga, ini juga hanya beberapa orang penting-penting saja yang bisa melakukan transaksi atau penjualan. Nah, ini juga bisa membedakan ya anak-anak? Bisa membedakan ya anak-anak? Bisa, Bu Bu Guru. Guru. Oke, kalau begitu di sini instruksinya, ingat, simaklah tayangan gambar struktur pasar atau bentuk pasar dalam kegiatan berbelanja. Jadi Ibu minta ke anak-anak di diskusi, diskusi itu tadi malam sudah pada kerja atau belum? Mungkin kelompok masing-masing yang Ibu sudah bagikan. Sudah kerja atau belum? Bu Karena Guru. ya, kalau yang Sudah. datanya tidak ada mungkin tidak tahu, tapi yang kalau buka malam pasti tahu itu. Semua sudah ya? Sudah, Bu Guru. Sudah Oke. tahu. Maaf ya anak-anak, hari ini hujannya lebat, jadi suaranya agak kecil. Oke, kita lanjut ya. Di sini sudah dibagikan kelompok. Kelompok 1 terdiri dari Marta, Marlina, Konselin, Magdalena, Martina. Dengan soal 1 sampai 3 ya. Yang kelompok kedua yaitu Mukhtar, Melisa, Elvi, Marsianita, Mary ya. Ya, Dengan jawabannya. Jadi di sini Ibu tidak ini langsung, Ibu kasih saja. Pokoknya langsung jawaban pertama jawab, jawaban kedua, jawaban ketiga, kasih selesai. Setelah itu berikan kesimpulan aja ya. Iya, ya, Bu. Karena ingat kita di sini hujan deras ya anak-anak. Terus kelompok berikutnya begitu. Bisa? Bisa. Nah, jadi Ibu tahu saja malam sudah kerja, jadi langsung kita selesaikan. Bisa anak-anak? Bisa, Ibu, bisa. Oke, berarti Ibu tidak kasih waktu lagi ya, langsung. Bisa? Langsung ke Bu Guru. Sudah. Langsung saja, Bu. Sudah, Ibu. Oke. Berarti sudah ya. Oke, kelompok mana yang mau langsung presentasi jawabannya? Ibu kelompok 1 sudah. Oke, kelompok 1 ya langsung. Marta baca duluan ya. Iya. Iya, iya. Ya, Ibu. Sudah bisa, Ibu? Sudah. Baik. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami sesuai dengan soal yang diberikan oleh Ibu Guru. Berdasarkan gambar yang kamu amati, apa saja perbedaan antara pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Yang di sini hasil diskusi kami, Ibu dan teman-teman, perbedaan pasar persaingan sempurna terdapat banyak penjual dan pembeli, sedangkan pasar persaingan tidak sempurna terdapat banyak pembeli dan sedikitnya penjual. Ini jawaban dari
Kelompok 1 Bu, contohnya kebutuhan yang bersifat homogen yang selalu kita penuhi yaitu seperti beras, sayur, dan lain-lain yang sifatnya homogen Ibu. Di sini kami hanya sertakan 2 contoh, tapi contoh yang lain itu masih banyak Ibu. Oke. Baik itu Ibu dari kelompok 1, Mungkin kelompoknya pertanyaan kedua lagi. kami. Langsung aja pertanyaan kedua, langsung pertanyaan ketiga. Iya Ibu. Di Ya, tempat kami ini juga hujan besar Ibu. ya langsung aja Ya, ya. kita juga hujan, Ibu. Ya. Ayo langsung Yang aja yang pertanyaan kedua, nomor 2, apa saja aktivitas yang dilakukan penjual dan pembeli dalam bertransaksi? Ya, Ibu, menurut kelompok kami, bertransaksi dan tatap muka yang dilakukan oleh pembeli dan penjual. Yang kedua, penjual menawarkan barang kepada pembeli. Oke. Yang Ada lagi? ketiga, pembelian barang transaksi antara pembeli dan penjual. Jadi ada Oke. 3, Ibu. Ya, terima kasih Kang Selin. Ada lagi? Ayo pertanyaan yang ketiga. Ibu kasih waktu lagi. Yang ketiga sudah Iya, pada Ibu. jawab atau belum? Pertanyaan ketiga, Ibu. Nanti saya jawab. Halo? Oke, baik, Ibu. Pertanyaan nomor 3. Coba jelaskan perbedaan antara pasar monopolistik dan pasar monopsoni dan berikan contoh produk apa yang dapat dihasilkan oleh pasar tersebut. Ibu, menurut kelompok kami, perbedaan pasar monopsoni yaitu di mana hanya terdapat satu pelanggan dari beberapa dan berperan sebagai salah satu pembeli. Contohnya pasar ikan, ayam, dan lain-lain. Sedangkan pasar monopolistik yaitu pasar dengan banyak produsen yang menghasilkan komoditas yang sama namun berbeda karakteristiknya. Contohnya supermarket, produknya yaitu barang cemilan yang bermacam-macam. Itu Bu Oke, hasil dari kelompok baik. Itu kami. kelompok 1 ya, udah presentasinya. Udah ya? Oke. Ibu izin ke toilet. Oh iya, silakan. Ingat, kelompok 1 tadi sudah menjawab dengan baik ya, anak-anak. Terima kasih dengan jawabannya. Jawabannya memuaskan ya. Teman-teman yang lain bagaimana? Jawabannya memuaskan atau bagaimana? Memuaskan, Bu. Memuaskan, Bu. Kalau yang Memuaskan, tidak Ibu. paham nanti tanya Sangat saja. memuaskan, Bu. Oke. Baik, Bu. Terima kasih untuk kelompok 1. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, kita masuk kelompok yang kedua ya. Ayo kelompok kedua. Baik, Ibu. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna? Baik Ibu, setelah hasil diskusi kami, pasar persaingan sempurna adalah pasar yang dimana terdapat banyak penjual dan banyak pembelinya. Ya. Sedangkan pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar yang dimana penjual dan pedagang lebih sedikit dibandingkan dengan pembelinya. Itu Ibu dari kami kelompok 2 untuk pertanyaan Ada yang lagi, langsung pertama. pertanyaan kedua. Tidak pakai ini ya, langsung pertanyaan kedua. Bu Guru, saya mau Ya, tanya, Bu lanjut. Guru. Oh iya, tanya dulu. Bu Guru, saya mau tanya, pasar yang terjadi di lingkungan kita ini pasar bentuk apa ya, Bu ya? Coba kalau Bentuk pasar mana maksudnya, Bu Guru? Marcianita bertanya ya. Pasar Iya, mana Bu yang Guru. terjadi di lingkungan sekitar? Coba Ibu mau tanya balik ini. Coba yang kalian pernah lihat pasar yang sering kita lihat itu pasar seperti apa ya? Banyak orang atau sedikit?
Banyak Banyak. orang. Banyak Oh, orang, banyak Ibu. orang. Ada pembeli, ada apa? Penjual. Berarti Iya. itu termasuk pasar mana ya? Pasar Pasar persaingan persaingan sempurna. sempurna, Bu. Oh iya, pasar persaingan Sempurna, Bu. Nah, Sempurna. baik anak-anak. Ya, bagaimana Ibu Marcelita? Puaskah tidak dengan jawabannya? Sangat puas Bu Guru. Oke, Sudah lanjut mengerti. ya. Kelompok 2 lanjut dengan pertanyaan kedua. Soal Oke. kedua jawabnya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami coba menjawab pertanyaannya. Apakah pasar monopoli bersifat legal atau resmi? Kenapa pemerintah tidak ikut campur dalam pembentukan harga di pasar tersebut? Menurut pendapat kami, di Indonesia pasar monopoli itu dilarang oleh pemerintah. Akan tetapi demi kesejahteraan rakyat, maka perusahaan ini dikuasai oleh pemerintah. Dan juga di Indonesia pada pasar monopoli pemerintah memiliki peran untuk menentukan harga. Demikian hasil presentasi kami. Terima kasih, Bu. Oke. Lanjut. Ya Bu Guru. Yang Saya Bu Guru pertanyaan nomor terakhir. 7. Iya, nomor 7. Ya. Nomor 7 contoh perusahaan pasar monopoli adalah PLN, Pertamina, perusahaan penerbangan atau bentuk pasar ini ditangani oleh pemerintah. Ya, berarti anak-anak dengan pekerjaan diskusi ini bisa dapat membedakan ya. Ya Bisa Ibu, dapat kita bisa membedakan bedakan. Ya, pahami dan membedakan ya. Iya, Iya, Ibu. ya, Bu Guru. Kami pahami. Jadi ingat, kita punya pasar itu bukan saja pasar yang selama ini kita lihat hanya kayak seperti pasar persaingan sempurna saja, tapi ada beberapa macam pasar tidak sempurna, yaitu ada monopoli, oligopoli, duopoli, bahkan monopsoni ya. Bisa dibedakan ya anak-anak ya. Oke. Bisa Bu Ibu. Guru. Saat ini ingat anak-anak, yang tadi kita sudah menjawab bersama, ada yang kelompok 2 bisa minta di kelompok 1, kelompok 1 juga bisa minta di kelompok 2 ya. Untuk melengkapi pertanyaannya. Supaya nanti pada saat jangan sampai Ibu nanti kasih di ulangan atau pada saat mid semester ya. Bisa anak-anak? Bisa Bu Guru. Bisa, Bu Guru. Oke. Nah, dengan kegiatan kita hari ini, pembelajaran kita hari ini, kesimpulan akhir yang Ibu ambil di sini adalah bagaimana kita menganalisis dan kita bisa membedakan pasar ya anak-anak. Ya Bu Ya, Guru. Bu. Ya, jadi ingat kita di Indonesia ini bukan saja hanya pasar satu bentuk pasar saja, tapi banyak ya anak-anak. Oke, itu adalah kesimpulan kita. Ingat, nanti ada tugas ya Ibu kirim. Tugas itu berbentuk pilihan ganda dan uraian soal. Nanti setelah itu kerjakan, masuk, harus bawa ya minggu depan. Ya, Ibu Guru. Dan selanjutnya minggu depan lagi materi yang Ibu kasih nanti, Ibu share ya di WA-nya anak-anak di grup. Jangan lupa buka dan belajar. Oke, baik, Ibu. Oke. Dengan kegiatan proses belajar kita telah berakhir. Ibu ingatkan lagi, jangan lupa untuk selalu ke sekolah, belajar di rumah, terus bantu orang tua, dan jangan lupa berdoa ya anak-anak. Ya, Ibu. Oke. Ya, Ibu menutup, Ibu minta salah satu dari kalian untuk pimpin doa atau ketua kelas, Mukhtar. Baik Ibu, Oke. sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Ingat ya, semangat terus ya untuk sekolah, untuk belajar. Semangat Bu Guru. Semangat. Semangat. Sampai jumpa di lain Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi Bu Guru.